Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, saya mau bertanya, yang dimaksud dengan semahram itu siapa saja dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita bersentuhan kulit dengan laki-laki, bahasanya kulit ya Bu ya. Berarti kalau rambut bukan kulit, kalau tulang bukan kulit. Berarti kalau misalkan suami ibu memegang rambut ibu, batal gak wudunya? Berarti tidak batal ya, karena bukan kulit dengan kulit. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i mah yang membatalkan wudu teh jika berpegangan kulit antel sareng kulit deui gitu. Nembe cek mazhab Imam Syafi'i eta ngabatalkeun kana wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu yaitu dengan siapa? Yaitu dengan lawan jenis. Artinya jika laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak membatalkan wudu. Dan juga yang sudah lawan jenis itu yang sudah baligh ataupun juga sudah murahik. Murahik itu mungkin anak tersebut belum baligh tetapi sudah dekat-dekat ke baligh lah. Jadi murahik itu biasanya wanita, anak perempuan ataupun anak laki-laki sudah mengetahui ada rasa serak gitu lah bunya kalawan jenisna teh gitu nya. Biasana lah umur SD-an jika nanya bunya barudak ayeuna mah. Nah, itu misalkan anak tersebut belum baligh tetapi sudah murahik begitu. Nah, jadi kalau misalkan anak perempuan melihat anak laki-laki gitu ya, udah ada rasa resep lah muncak orang mah gitu. Nah, itu tuh disebutnya murahik Bu. Nah, jadi itu batasannya. Kemudian yang ketiga adalah yang membatalkan wudhu jika dengan lawan jenisnya itu adalah ketika yang berbeda mahram. Nah, adapun kalau misalkan satu mahram itu tidak membatalkan wudhunya. Kenapa tidak membatalkan wudhunya? Karena haram untuk dinikahi seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami, di sini dikatakan wal muradu bil mahram. Adapun yang dimaksud mahram di dalam wudhu itu adalah man haruma nikahuha, yaitu seseorang yang haram untuk dinikahi. Li ajli nasabin, dikarenakan ada hubungan nasab. Ya, jadi kalau ada hubungan nasab mah Bu, itu teh berarti ada hubungan darah. Ya, kalau ada hubungan darah berarti seperti orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya. Berarti kan ada hubungan darah. Berarti tidak batal wudunya. Adik dengan kakak kan ada hubungan darah, berarti tidak batal wudunya. Ataupun misalkannya kakeknya, neneknya, begitu kan? Baik itu ke atas ya ataupun ke bawah. Nah, kalau ke atas misalkan ke kakeknya, ke neneknya gitu kan, ke uyutnya misalkan, itu kan ada hubungan darah. Ataupun seorang kakek terhadap cucunya, terhadap uyutnya, nah berarti itu ada hubungan darah. Nah, itu juga berarti tidak membatalkan wudunya. Ataupun yang masih ada kait darah seperti siapa lagi, seperti bibi, seperti paman, itu tidak membatalkan wudunya. Misalkan seperti ini, misalkan ayah kita itu mempunyai adik gitu ya. Ayah kita mempunyai adik, ayah kita mempunyai kakak. Berarti adik dari ayah kita itu disebut bibi ataupun disebut paman. Dan kakak dari ayah kita itu disebutnya uwa, berenannya uwa istri sareng uwa pamengget. Sama dari ibu kita juga, ibu kita misalkan mempunyai adik, mempunyai kakak, berarti mempunyai bibi paman ataupun mempunyai uwa. Nah, kemudian kita berpegangan kulit dengan uwa kita yang asli, dengan bibi kita yang asli, dengan paman kita, itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa tidak membatalkan wudhu? Karena uwa kita, bibi kita, paman kita itu masih ada pakait darah jeung bapak urang atau napi sareng emak urang. Berarti kan otomatis kita itu haram jika kita ditikahi oleh emang ataupun oleh uwa kita. Tetapi kalau misalkan bibi ipar itu baru batal.
Nah, kalau misalkan dengan bibi ipar ataupun paman ipar, uwa ipar, nah itu mah baru tidak ada hubungan darah kan, itu mah ada asalnya juga batur gitu kan. Misalkan kita itu punya bibi terus punya suami. Nah, kalau kita berpegangan kulit dengan emang ipar mah batal karena kan nggak ada apa kait darah. Andaikan misalkan emang ipar kita itu cerai, misalkan menikah dengan kita, apakah boleh? Ya boleh gitu ya. Misalkan udah cerai ataupun sudah meninggal nih bibi kitanya gitu, maka mau nikah dengan kita apakah boleh? Ya boleh gitu. Jadi sekali lagi, kalau dengan bibi ipar, emang ipar, uwa ipar itu tidak itu membatalkan wudhu, itu membatalkan wudhu. Alasannya karena ada tidak pakai darah. Jadi di sini yang dikatakan dengan satu mahram li ajli nasabin, yang pertama itu dikarenakan ada hubungan nasab atau ada sedarah lah istilahnya seperti itu. Begitu juga aurodoin ataupun ada susuan yang sama. Begitu, ada susuan yang sama. Nah, dengan satu susu juga itu sama, tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Kemudian musahhiratin. Kemudian untuk musahharah itu adalah mahram dikarenakan ada ikatan kekeluargaan melalui perkawinan. Artinya itu adalah musahharah itu berarti mertua, Bu. Ya, seperti ibu mempunyai mertua. Mertua ibu dengan mertua laki-laki ibu tidak batal wudunya, Bu. Itu. Kenapa? Karena secara hakikatnya walaupun mertua itu secara hakikatnya kaya orang tua kita sendiri. Begitu. Jadi tidak batal kalau kita berpegangan kulit dengan mertua kita. Begitu. Walaupun kitanya cerai, misalkan kita itu berpisah dengan suami kita. Kalau kita nggak dengan suami, batal wudunya gitu, karena kan nggak ada hubungan darah. Misalkan kita cerai dengan suami kita, apakah itu tetap mertua? Walaupun kita cerai dengan suami kita, ya tetap weh. Jadi cek orang Sunda mah teu anya tilas mitoha. Sanajan jeung caroge urang cerai oge. Jadi kalau dengan mertua mah, walaupun kita cerai dengan suami, tetap weh tidak batal wudu. Ataupun suami kita yang meninggal, ya tetap weh mertua, tidak batal wudu. Berarti apakah boleh kita menikah dengan mertua? Ya tidak boleh. Begitu, Bu. Ya, jadi itu yang ini sedikit gambaran lah bulah ya, sedikit gambaran yang dikatakan dengan satu mahram. Bagaimana kalau misalkan dengan pateterean? Nah, mun pateterean. Kalau misalkan pateterean begini, Bu. Misalkan saya itu misalkan ibu saya itu pisah dengan bapak saya, misalkan begitu ya. Ibu saya itu pisah dengan bapak saya, tetapi sudah mempunyai anak saya satu gitu ya, perempuan saya. Nah, berarti udah cerai tuh ibu saya sama bapak teh gitu. Tah, kemudian ibu saya teh misalkan menikah lagi dengan lelaki lain gitu. Tah, ibu saya menikah lagi dengan lelaki lain dan berarti menjadi apa? Bapak kawalon berenannya. Nah, tetapi bapak kawalon abi teh sama udah mempunyai anak. Nah, anaknya itu adalah laki-laki misalkan. Jadi ibu saya mempunyai anak satu saya perempuan, bapak kawalon saya mempunyai anak satu laki-laki. Nah, itu bagaimana? Batal tidak wudunya? Nah, pertama untuk saya dulu sendiri. Kalau saya Pak antel kulit ejeng bapak kawalon abdi dengan bapak tere. Kalau misalkan bapak tere saya belum menduhuli ibu saya, artinya belum menduhuli ibu saya teh artinya kalau belum berjima dengan ibu saya, maka saya berpegangan kulit dengan bapak tere saya, bapak tiri saya itu hukumnya apa? Batal. Alasannya kenapa batal? Karena bapak tiri saya belum berjima dengan ibu saya, begitu. Tetapi misalkan setelah bapak tere saya menjimai ibu saya, maka otomatis saya sudah menjadi anak bapak tiri saya.
Nah, ketika itu saya berpegangan kulit dengan bapak tiri saya menjadi tidak batal. Seperti itu. Kemudian saya dengan anak yang dibawa oleh bapak tiri saya, apakah saya batal? Kan badan saya teh jadi adiknya bapak saya mempunyai anak satu laki-laki, misalnya umurnya lebih tua dari saya, berarti kan menjadi kakak. Jadi kan kayak adik kakak. Tetapi walaupun adik kakak tidak ada hubungan darah. Saya nggak ada hubungan darah dengan anak bapak tiri saya. Jadi apakah saya batal? Tidak. Kalau bersentuhan kulit dengan anak tiri dari bapak saya yang tidak ada kakait darah dengan ibu saya, maka itu hukumnya tetap batal. Alasannya apa? Karena tidak nasabin, karena tidak ada senasab, tidak ada pakait darah. Jadi kalau begitu apakah saya boleh menikah dengan anak yang dibawa oleh bapak tiri saya? Boleh. Jadi emakna nikah ke bapakna, anakna nikah jeung anakna. Kayak sinetronnya. Nah seperti itu. Tak kecuali kalau misalkan setelah itu mama saya misalkan udah menikah dengan bapak tiri saya kemudian mempunyai anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, misalkan laki-laki. Nah kalau saya berantalan kulit dengan karena ibu saya udah melahirkan, batal tidak? Ya tidak, itu mah alasannya apa? Karena ada pakait darah ejeng saha, berarti ejeng mamah abdi aya pakait darah gitu. Misalkan ibu saya melahirkan lagi anak laki-laki begitu dengan ayah tiri saya, yaitu mah tidak batal. Alasannya karena ada karena ada aliran darah dengan ibu saya. Nah itu yang gambaran lah sedikit agak meluas dari nasab begitu ya. Jadi itu contohnya. Nah misalkan terus begini lagi, misalkan kan tadi diceritakan ibu saya itu udah papegat gitunya dengan bapak saya. Kemudian bapak saya itu menikah lagi sama kayak ibu saya. Bapak saya misalkan menikah lagi dengan perempuan lain misalkan. Saya udah menikah, udah punya suami. Apakah suami saya bersentuhan kulit dengan, berarti ini mertuanya mertua tiri, apakah batal atau tidak? Kalau suami saya bersentuhan kulit dengan ibu saya yang asli itu batal atau tidak? Ya jelas itu tidak batal. Kenapa? Karena itu adalah mertua. Mertua artinya mertua di sini adalah yang masih ada pakait darah dengan saya. Tetapi bagaimana karena bapak saya menikah lagi dengan wanita lain, sehingga suami saya ke ibu tiri saya kan sama merenan mertua. Jadi mertuanya yang mana? Mertuanya teh ibu saya atau ibu tiri saya? Ya mertuanya itu adalah ibu saya, bukan ibu tiri saya. Kalau begitu apakah suami saya batal tidak antal kulit dengan ibu tiri saya? Maka itu hukumnya batal. Ya. Jadi kalau dengan mertua tiri mah suami saya teh batal wuduna teh. Andaikan urubillah misalkan cerai dengan saya, bapak saya misalkannya meninggalkan ibu tiri saya, misalkan mati misalkan, apakah suami saya boleh menikahi ibu tiri saya? Ya boleh, karena tidak ada hubungan darah seperti itu. Nah itulah di dalam fikih ya yang harus kita ketahui. Kalau patere-terean ini mah. Nah gitu ya. Jadi di sini dikatakan wala yanqidu muharramun binasabin, maka tidak batallah wudunya bagi yang satu mahram binasabin, baik itu karena keturunan, au rodoin ataupun karena sesusu, au musaharatin ataupun karena kemertuaan, seperti kaumi zaujati. Sana di sini dikatakan seperti ibu seorang istri. Tuh di sini ada katakan kaumi zaujati, seperti ibu seorang istri, lintifai madinati syahwati. Nah di keterangan ini dikatakan karena praduga kuat tidak bisa mensyahwati. Jadi kenapa seperti kita dengan satu nasab, dengan mertua, dengan satu rodoah itu tidak membatalkan wudhu, juga haram untuk ditikahi karena ada praduga kuat tidak bisa mensyahwati. Itu yang menjadikan landasan
dasar mengapa ulama menghukumi seperti itu. Yang mana redaksi ini dari Al-Fiqhul Islami. Mudah-mudahan dipahami ya Bu ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.